kakak saya hasil sedikit pengalaman penjelajahan di kawasan pesisir selatan Jawa Timur. Saat itu kita sama istri menelisik naskah-naskah keislaman di kawasan Malang. Gunung Kawi. Nah, kita menemukan beberapa naskah sama tim. Kita riset kolaborasi untuk menghasilkan sebuah artikel, dan dari pengalaman itu kita punya sedikit pengetahuan bahwa tentang keberadaan Islam Jawa di kawasan pesisir sana, bahwa di masyarakat masih banyak naskah yang belum terjaga dengan baik, perawatan dengan baik, sehingga harus sebagai kampus yang memperhatikan tentang kebudayaan Islam Jawa di wilayah pesisir selatan, sudah sepatutnya kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat pemilik naskah tentang pentingnya menjaga naskah sebagai warisan budaya Indonesia. Judul presentasi saya adalah Preservasi, Konservasi, Restorasi, dan Revitalisasi Sastra Pesantren Islam Jawa sebagai genre produk budaya lokal masyarakat pesantren di kawasan pesisir selatan Jawa Timur. Nah, naskah tersebut masuk dalam ranah genre sastra pesantren Islam Jawa yang ada di Jawa Timur. Berikutnya, fokus bahasanya ada 5. Yang pertama, terbentuknya sastra pesantren Islam Jawa dan misi-misi terselubungnya. Artinya ada ideologi yang terkandung di dalam khasanah sastra pesantren Islam Jawa yang ada. Yang kedua, bagaimana kehidupan sosial budaya di kawasan pesisir selatan Jawa Timur, sehingga dari kehidupan ini nanti bisa kita kelompokkan atau klasifikasikan genre-genre produk budaya lokal yang muncul dari sastra pesantren Islam Jawa. Yang keempat, preservasi, konservasi, restorasi, dan revitalisasi sebagai praktik budaya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi berbagai produk lokal tersebut. Yang kelima, kita pikirkan juga masa depan sastra pesantren Islam Jawa sebagai lahan yang luas untuk dikaji para penikmat sastra dan kebudayaan, khususnya yang pencinta kebudayaan Jawa Timur. Berikutnya, sastra pesantren. Melihat sastra pesantren itu kita tidak bisa mengartikan secara sempit, karena kalau kita mengartikan secara sempit maka kita akan menemukan arti semacam yang seperti yang tertera di tampilan PowerPoint saya itu, bahwa sastra pesantren kalau diartikan secara sempit adalah genre sastra yang menarasikan tentang kehidupan manusia yang berada di lingkungan pesantren dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai tendensinya. Padahal kalau kita maknai secara luas, kita bisa menggunakan beberapa pendekatan sastra untuk bisa menyorot bagaimana sih ruang lingkup dari sastra pesantren itu. Bisa secara interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner. Dari pemahaman dengan pendekatan 3 itu, maka akan didapat pemaknaan yang luas, sehingga kajian ini tidak menjadi kajian yang sempit berbau tentang naskah klasik atau apa, tapi bisa ke perkembangan dari genre-genre lokal tersebut. Kemudian, kelahiran dan terkonstruksinya sastra pesantren dalam dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pesantren dan masyarakat keagamaan itu sendiri. Artinya memang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pesantren dan masyarakat keagamaan, karena salah satu ideologi terselubung dari sastra pesantren itu adalah keberadaan pesantren dan masyarakat keagamaan itu sendiri. Kemudian, sastra pesantren itu tidak hanya berbentuk aksara, melainkan kelisanan juga banyak ditemukan. Berikutnya, terbentuknya sastra pesantren Islam Jawa itu sebagai ekspansi, perluasan dari sastra keagamaan. Nanti kalau di agama yang lain mungkin ada sastra pastoral, ada sastra dari genre-genre mereka, itu akan memunculkan genre-genre sendiri kalau kita mau mengkaji secara khusus dengan kajian genre. Kemudian Islam Jawa ini, sastra pesantren Islam Jawa ini tumbuh di daratan tanah Jawa yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, sehingga bisa tumbuh dan melahirkan berbagai genre-genre lokal yang lain. Secara etimologis, sastra pesantren Islam Jawa itu terkonstruksi dari dua frasa. Sastra pesantren sebagai genre produk budaya yang menjadi ekspansi dari sastra keagamaan, dan Islam Jawa itu sebagai identitas lokal yang menandai kekhususan dari sastra pesantren Islam Jawa. Kemudian di dalam sastra pesantren Islam Jawa itu di dalam sastra pesantren
terdapat misi terselubung, ada ideologi-ideologi tersurat maupun tersirat. Untuk pembahasan saya ini saya tidak menspesifikkan pada salah satu objek, tapi saya menyoroti dari keberadaan sastra pesantren Islam Jawa. Berbeda dengan Pak Masuri dan Ibu yang tadi membahas background, dia sangat spesifik dengan satu naskah. Mungkin itu nanti salah satu aplikatif dari keberadaan sastra pesantren Islam Jawa yang bisa kita kategorikan dari genre yang kita formulasikan di pembahasan ini. Kemudian keberadaan Islam Jawa di Indonesia tidak bisa diragukan lagi karena banyak menjadi lahan penelitian para kaum akademis. Artinya Islam Jawa itu bukan hal yang baru, tetapi sudah banyak dikaji oleh akademis dari Indonesia maupun dari mancanegara. Berikutnya, kehidupan sosial budaya. Pemetaan kebudayaan di Jawa Timur menurut Ayu Sutarta dan Setia Yuwono Sudikan dalam bukunya dibedakan menjadi beberapa, ada kebudayaan Jawa Mataraman, Panarakan, Samin, Arek dan seterusnya. Kemudian kawasan pesisir selatan Jawa Timur itu meliputi wilayah yang ada di tayangan itu. Dari apa kehidupan sosial ini akhirnya karena pesisir selatan itu masuk ke kebudayaan Mataraman terpecah menjadi dua. Dari pemecahan ini akhirnya terjadilah pelonggaran kebudayaan pada masing-masing wilayah. Kalau kita ada misalkan dari pelonggaran itu akan berdampak pada corak unik dan penyebaran dan perkembangan Islam di tanah Jawa. Berikutnya itu nanti secara detail bisa dibaca pada makalah yang kami susun. Berikutnya ini yang bisa kita temukan berbagai genre produk lokal. Sastra itu komunikasi sastra. Sastra itu merupakan komunikasi. Ada yang menciptakan, ada yang menikmati, ada yang menghasilkan, ada yang memproduksi. Komunikasi sastra menjadi indikator dan lahirnya genre. Genre sastra pesantren Islam Jawa berdasarkan bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi 8 menurut hasil penelusuran kami. Ada sastra manuskrip, sastra syair atau singir, sastra kitab, sastra pertunjukan, sastra kelisanan, sastra tradisi, sastra modern, dan sastra aliwahana. Mereka akan terus berkembang. Aliwahana ini bisa berkembang, artinya Islam Jawa itu bisa dijadikan menjadi film, bisa jadi seni pertunjukan. Bahkan itu seiring berkembangnya waktu, kreasi, inovasi, dan konvensi yang tidak terlalu ketat melahirkan mungkin akan menjadi komik, mungkin akan menjadi animasi, mungkin akan menjadi berbagai hal-hal unik yang lain. Jadi kita tidak bisa mematenkan bahwa keberadaan sastra pesantren Islam Jawa hanya berupa naskah-naskah yang benar-benar berbau, tapi itu bisa dialihwarnakan ke berbagai bentuk. Bisa dijadikan film, bisa dijadikan seni pertunjukan yang lain dan seterusnya. Kemudian berikutnya, ini sebagai praktik budaya yang bisa dilakukan tentang preservasi. Preservasi itu serangkaian kegiatan upaya untuk mengelola naskah kuno, bahan pustaka ataupun arsip-arsip yang dapat lestari dan tidak sirna. Untuk kegiatan preservasi dapat dilakukan dengan 2 cara, konservasi dan restorasi. Kemudian preservasi naskah kuno yang berbentuk sastra manuskrip dan sastra-sastra babon tersebut tidak bisa dirawat oleh orang yang tidak mempunyai pengetahuan merawat naskah. Sebagai orang yang mempelajari itu, mempunyai ilmu itu, sudah sepatutnya bahwa kita harus memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada mereka sehingga kita bisa simpulannya untuk praktik budayanya ini. Kemudian langsung simpulannya. Ya sudah ini Pak.